The Boy and the Heron adalah film animasi Jepang yang dibuat oleh Hayao Miyazaki, sang legenda yang membuat studio Ghibli dan pemenang Oscar yaitu Spirited Away. Yang rumornya film ini adalah film terakhirnya studio Ghibli dan Hayao Miyazaki. Film baru Ghibli ini sudah tayang di bioskop Indonesia sejak 13 Desember 2023. Menurut gue film ini bagus tapi ada kurangnya. Karena itu gue bakal nge-review film ini. Bagi yang belum menonton tidak usah khawatir karena video ini spoiler free. Jadi selamat menonton. Sebelumnya gue bakal menceritakan sedikit sinopsisnya. Film ini menceritakan seorang lelaki bocah 12 tahun yang bernama Mahito. Dia berjuang untuk menetap di kota baru setelah kematian ibunya. Namun ketika seekor bangau yang bisa berbicara memberitahu Mahito bahwa ibunya masih hidup. Dia pun memasuki menara tua untuk mencarinya yang membawanya ke dunia lain. Cerita ini bisa dinikmati oleh semua umur karena alur cerita yang simpel dan gampang untuk dicerna. Salah satu aspek yang paling gue suka di film ini adalah detail dari dunianya. Film ini bertema pada tahun 1940-an yang pada saat itu sedang pertengahan Perang Dunia Kedua. Seluruh environment dan backgroundnya itu benar-benar terlihat seperti tahun tersebut. Contohnya adalah bangunan-bangunan yang masih kebanyakan memakai kayu, baju-baju setiap karakter yang seperti pada tahun tersebut, dan cahaya yang minim ketika malam hari karena listrik di tahun tersebut masih sedikit dan kebanyakan pada pakai lilin penerang. Untuk dunia lainnya, seluruh tempat itu benar-benar terlihat seperti bukan di bumi karena dunianya yang sangat unik. Yang betul-betul gue suka itu karena karakternya sangat imajinatif seperti film Ghibli sebelumnya. Aspek yang kurang gue suka dari film ini yaitu ketika ibunya Mahito meninggal, Mahito tidak terlalu menjelaskan apa tujuan selanjutnya sebelum bertemu dengan si bangau. Bahkan sebelum si bangau ini bisa berbicara, dia tidak ada alasan mengapa dia penasaran dengan si bangau. Intinya awal ceritanya itu seperti terlalu mendadak. Sehingga di pertengahan film, Mahito terkesan tujuannya tidak terlalu kuat. Untuk voice actingnya juga menurutku biasa, karena mendengarnya itu tidak seperti berekspresi. Seperti Mahito berteriak ke ibunya tidak seperti sedih atau takut, seperti teriak biasa saja. Karena itu gue pengen coba menonton dub Inggrisnya karena voice actornya bagus semua. Sebenarnya ini adalah film kedua Ghibli yang gue tonton setelah Grave of the Fireflies, jadi gue kurang bisa menangkap style Ghibli-nya. Film ini sebenarnya bagus dan enak untuk ditonton tetapi sepertinya tidak sebagus film-film sebelumnya. Karena itu gue memberi skor film ini 80/100. Ini review gue. Jadi kalau menurut kalian ada yang kurang atau salah silahkan komen saja. Dan kalau ada film anime yang mau gue review dari kalian silahkan komen juga. Sekian, terima kasih.